Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran yang kelima. Baik anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Baik anak-anak, di pembelajaran yang kelima ini, ayo mengamati, simaklah temanmu yang sedang membaca. Nah, di sini judul bacaannya Rumah Tempat Berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Nah, selanjutnya, amati teks di atas. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah, di sini untuk sarannya adalah yang pertama, Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Saran yang kedua, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah ya. Saran yang ketiga, Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur ya. Yang keempat, Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada mereka. Saran yang kelima, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang ya. Nah, itu sarannya. Selanjutnya, ayo mencoba. Baca baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat-kalimat tersebut di depan kelas ya. Nah, bersyukur di sini maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki atau sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh, dan gembira atas apa yang ada ya. Nah, itu bersyukur artinya menerima semua yang sudah dimiliki ya, yang sudah didapatkan dan diberikan Tuhan sama kita. Kita harus tetap bersyukur ya. Jadi tidak boleh mengeluh ya. Nah, selanjutnya ayo menulis. Kamu sudah mendengarkan penjelasan teman-temanmu. Tuliskanlah penjelasan temanmu di bawah ini. Nah, di sini jawabannya, sebaiknya kita jangan mengeluhkan rumah yang bocor. Kita juga harus bersyukur masih memiliki rumah.
Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Kita juga seharusnya mendengarkan nasihat ibu. Sebaiknya kita juga melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada kita. Serta sebaiknya kita bersyukur karena membuat hati akan tenang ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal. Nah, di sini ada kewajiban dan hak yang berkaitan dengan tempat tinggal ya. Kalau pelajaran sebelumnya yaitu ada hak dan kewajiban tentang makanan ya. Kalau sekarang itu ada kewajiban dan hak berkaitan dengan tempat tinggal atau rumah. Nah, selanjutnya amati kalimat-kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Nah, di sini kewajiban dan hak di rumah. 1. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. 2. Mendapat rumah yang bersih dan rapi. 3. Bicara lembut dan sopan. 4. Membantu merapikan dan menata rumah. 5. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. 6. Saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. 7. Diperlakukan dengan lembut dan sopan. 8. Saling menolong dan memaafkan. 9. Mendapat tempat tinggal ya. Nah, 10. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, selanjutnya jawabannya kewajiban di rumah antara lain 1. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal ya. Itu termasuk ke dalam kewajiban ya. Kewajiban tentang tempat tinggal ya. Kedua, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ketiga, bicara lembut dan sopan. Keempat, membantu merapikan dan menata rumah. Kelima, saling menolong dan memaafkan. Keenam, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Nah, itu yang termasuk ke dalam kewajiban di rumah. Sekarang yang termasuk ke dalam hak di rumah antara lain 1. Mendapat tempat tinggal. 2. Mendapat rumah yang bersih dan rapi. 3. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Nah, yang keempat, diperlakukan dengan lembut dan sopan ya. Nah, itu yang termasuk ke dalam hak. Nah, selanjutnya ayo mencoba. Apakah kamu memiliki kewajiban dan hak lain di rumahmu? Tuliskan di tempat yang tersedia. Nah, sini jawabannya. Beberapa kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Kewajiban yang pertama adalah bersyukur karena memiliki rumah. Kedua, menjaga dan merawat rumah. Ketiga, minta izin jika keluar rumah. Keempat, memberi salam saat masuk dan keluar rumah. Kelima, bersih dari sampah sebelum tidur. Keenam, membersihkan ruangan langsung setelah digunakan. Ketujuh, langsung mencuci alat makan yang telah digunakan. 8. Meletakkan pakaian kotor di tempat yang telah disediakan ya. 9. Merapikan kamar setelah bangun tidur ya. Nah, itu adalah beberapa kewajiban di rumah.
Selanjutnya tentang beberapa hak di rumah antara lain sebagai berikut ya. Kalau yang tadi itu kewajiban, sekarang hak di rumah. Apa aja haknya? Yang pertama, terlindung dari gangguan hewan buas. Kedua, merasa aman dan terlindung dari bencana alam. Ketiga, dapat belajar dan beraktivitas dengan nyaman. Keempat, mendapatkan tempat bermain yang sesuai. Kelima, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Keenam, mendapatkan kasih dan sayang dari orang tua. Ketujuh, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedelapan, mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua. Kesembilan, mendapatkan makanan dan minuman yang bersih dan sehat. 10, mendapatkan istirahat yang cukup ya. Itu diantaranya yang termasuk ke dalam hak di rumah ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, di sini buatlah 5 kemungkinan ya. Nah, kemungkinan yang pertama, 700 ditambah 280 sama dengan 980. Yang kedua, 780 ditambah 200 sama dengan 980. Yang ketiga, 600 ditambah 380 sama dengan 980. Yang keempat, 650 ditambah 330 sama dengan 980. Yang kelima, 500 ditambah 480 sama dengan 980. Ya, itu adalah 5 kemungkinannya. Nah, selanjutnya, ayo bercerita. Amati kembali cerita Ayah Udin yang ingin membuat pagar. Buatlah cerita seperti itu, tentukan bilangannya. Buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Jadi membuat kemungkinan lagi sesuai dengan bilangan yang akan dibuat ya. Di sini jawabannya, ceritaku, judulnya ceritaku. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 880 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Di sini jawabannya adalah, kemungkinan yang pertama adalah 700 ditambah 180 sama dengan 880. Yang kedua, 720 ditambah 160 sama dengan 880. Yang ketiga, 600 ditambah 280 sama dengan 880. Yang keempat, 610 ditambah 270 sama dengan 880. Yang kelima, 550 ditambah 330 sama dengan 880 ya. Itu adalah 5 kemungkinannya. Nah, baik anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Nah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi anak-anak. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.